Selamat pagi. Eee, apa kabar semuanya? Pasti dalam keadaan saya doakan dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan yang, penuh dengan sukacita, dalam keadaan yang luar biasa pastinya dan saya berdoa semoga semua aktivitasnya teman-teman dapat berjalan lancar dan semua pekerjaannya dapat dilakukan dengan baik dan berjalan lancar, oke? Nah, hari ini kita ketemu lagi di acara hari Kamis, setiap hari Kamis yaitu tentang pola pikir. Nah, ini sudah memasuki episode ke-8, yeay! Ya, buat teman-teman yang belum menonton episode 1 sampai episode 7 bisa di-search ya nanti, di ini juga ada kalau di fanpage itu nanti saya kasih link, episode sebelumnya. Jadi kalau yang belum nonton episode 1 terus aja dilihat ya di episode yang sebelumnya ada lagi episode sebelumnya lagi sampai ke 1. Kalau yang di IG bisa dilihat di series ya di IGTV series nomor 1. Oke, supaya teman-teman nggak bingung apa sih yang diomongin gitu ya. Kok tiba-tiba ngomongin ini maksudnya apa sih gitu, teman-teman jadi tahu karena sudah ngikutin dari awal. Oke, selama hampir 2 bulan ini kita ngobrolin tentang pola pikir ya, bagaimana pikiran kita itu bisa menjadi magnet yang luar biasa, bukan bisa sih tapi pikiran kita adalah magnet yang luar biasa, terbesar malahan di alam semesta ini yang bisa menarik apa ada yang kita inginkan ya. Kalau pikiran kita itu dasarnya adalah pikiran yang negatif ya yang datang ya negatif terus, makanya jangan heran kalau misalnya kita merasa bahwa hidup kita kok kayaknya, nggak beruntung terus gitu ya, kok kayaknya, nggak ketemu hal yang baik gitu, itu sebenarnya semua karena pola pikir kita, alam bawah sadar kita. Kenapa? Karena pikiran kita 90% dipengaruhi atau dikuasai oleh pikiran alam bawah sadar kita ya, supaya lebih paham cek, episode 1. Kemudian kita juga ngobrol tentang mental block. Bagaimana, kita punya blok atau batasan bagi diri kita sehingga, itu menjadi penghalang kesuksesan kita. Bahkan bukan cuma kesuksesan teman-teman, nggak ngomong tentang kesuksesan juga, tetapi, kita ngomongnya juga tentang diri kita. Kita sering merasa bahwa diri kita merasa rendah diri, nggak percaya diri. Nah, itu semuanya sebenarnya karena ada mental block yang tertanam dari sejak kita kecil ya. Jadi makanya teman-teman, pelajari yang, pola pikir sebelumnya kita bicara soal mental block. Ada juga mental block di bidang keuangan. Jadi teman-teman, yang namanya kok ada ya orang itu kok kayaknya kok, rezekinya ngalir terus gitu ya, biarpun dia mungkin dalam dalam hidupnya mengalami up and down gitu, tapi dia bisa balik lagi gitu ya kan, dia bisa bisa, tambah sukses lagi gitu kan. Kenapa? Karena itu semuanya, ada juga yang sebaliknya. Kenapa? Karena ya itu tadi, ada orang yang bisa mengalahkan mental block-nya, ya, jadi dia benar-benar bisa mengasah pola pikirnya, alam bawah sadarnya dia, sehingga itu mensupport dan mendukung itu tadi yang saya bilang, menarik ke hal-hal yang positif. Tapi ada juga orang yang tidak bisa mendobrak mental block keuangannya dia, sehingga dia punya pemikiran yang salah tentang keuangan, mereka punya pemikiran yang salah tentang yang namanya rezeki, tentang yang namanya uang, kekayaan ya kan. Nah itu sebenarnya ada di mental block keuangan teman-teman dan, kalau kita merasa bahwa kok rezeki kita kayaknya, terhambat nih, kok kayaknya gitu-gitu doang gitu ya, coba dilihat, dipelajari ya karena, sebenarnya kemungkinan besar karena ada mental block di bidang keuangan yang kita yakini dari kecil. Misalnya contoh kita merasa bahwa, ah punya duit banyak itu, uang adalah pangkal dari dosa ya, uang itu adalah sumber kejahatan gitu ya. Mental block itu yang, mungkin tertanam di dalam bawah alam bawah sadar kita. Dan pastinya itu nggak benar. Kenapa? Karena sekali lagi uang atau kekayaan itu adalah benda mati, mereka nggak bisa berpikir ya. Yang menjadikan, kekayaan atau mungkin uang itu menjadi hal yang jahat bukan uangnya tetapi manusianya. Karena pola pikirnya yang salah, tujuan dalam hidupnya dia yang salah, ya kan. Nah, selain itu kita juga belajar tentang yang namanya hukum-hukum alam, bahwa di alam semesta ini Tuhan menciptakan dunia ini juga ada hukum-hukumnya, di mana ada aturan-aturan baku
berlaku gitu ya, yang ya itu akan sejalan dengan sendirinya. Contoh misalnya, alam semesta kita tahu matahari, planet-planet mengitari matahari ya kan, itu kan sebenarnya sudah ada ritmenya, sudah dibikin sedemikian rupa sehingga planet-planet yang ada bertebaran di alam semesta itu tidak saling bertabrakan gitu ya kan. Nah, kalau misalnya ada sesuatu yang, di luar, hukum alam itu atau yang sudah ditetapkan itu terjadi, itu yang namanya makanya terjadi, misalnya ada ya pasti tambah kacau gitu ya. Begitu juga dengan hidup kita gitu. Sebenarnya ada hukum-hukum alam yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk mengatur hidup kita supaya kalau kita ngikutin itu, hidup kita akan lempeng aja, akan sukses aja gitu. Biarpun tetap ngalamin pasang surut pasti ya dalam kehidupan. Nah, eee sekarang hari ini kita ngobrol tentang magnet rezeki, teman-teman. Ya, sekali lagi kembali lagi bahwa pikiran kita itu adalah, eee, sumber magnet terbesar dan salah satunya yang bisa kita tarik adalah rezeki ya. Jadi siapa bilang rezeki itu, nggak bisa kita tarik, bisa teman-teman. Rezeki itu kita bisa magnet, kita bisa jadi magnet rezeki kita, ya. Tapi gimana caranya supaya bisa jadi magnet? Bukan dengan, jampi-jampi, bukan dengan hal-hal yang enggak benar gitu ya, tetapi ada hukum-hukum alamnya ya. Dan benarnya Tuhan sudah siapin. Kenapa? Karena Tuhan sudah ciptakan kita manusia itu dari awal adalah sebagai penguasa alam semesta. Artinya kita diberi hak untuk sukses, kita diberi hak untuk, makmur. Itu sebenarnya kita punya hak itu gitu loh. Tapi ya sekali lagi kita harus sadar di balik hak itu ada kewajiban, ya kan. Nah, kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah memanfaatkan atau memaksimalkan apa yang sudah Tuhan kasih, mulai dari pikiran, mulai dari kesehatan, waktu, itu kewajiban kita untuk menggunakannya dengan maksimal. Kemudian selain itu apa? Kewajiban kita adalah punya tujuan yang benar sesuai dengan hukum-hukum alam yang udah ditetapin. Ya, kewajiban kita adalah mengikuti hukum-hukum alam itu supaya kehidupan kita dilakukan dengan benar. Oke, kita tahu ada hukum sebab akibat, di mana segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan menimbulkan akibat. Ya, kita melakukan hal yang baik, pasti akibatnya juga baik. Kita melakukan hal yang jahat, pasti akibatnya juga akan jahat. Biarpun akibat itu tidak akan muncul langsung gitu ya kan. Bisa jadi itu akan muncul bulan depan, minggu depan, tahun depan, nggak ada yang tahu kecuali Tuhan yang tahu ya. Nah, sekarang kita ngobrol, tentang yang namanya magnet rezeki ya teman-teman. Nah kalau teman-teman nonton nonton video ini, nonton materi ini terus teman-teman mikir, "Ah kayaknya itu bukan buat aku deh, kayaknya aku nggak cocok deh," gitu ya. Atau misalnya teman-teman pikir, "Ah kalau aku lihat itu nanti aku jadi serakah," dan segala macam. Pikiran-pikiran negatif yang muncul, teman-teman stop deh lihat ini dulu. Berarti teman-teman belum paham tentang pola pikir, cara kerja pola pikir dan cara kerja hukum alam yang sudah Tuhan siapkan untuk mengatur alam semesta ini. Lebih baik teman-teman belajari dulu dari pola pikir yang pertama, baru nanti dilanjutin sampai ke 8 ini ya. Kenapa? Karena kalau selama teman-teman masih punya mental block tentang itu, teman-teman akan susah banget untuk menerima apa yang akan saya sampaikan, yang nggak nyambung gitu dan ini pasti akan berketerusan sampai ke belakang-belakang bahwa teman-teman ya percuma gitu, nggak akan membawa perubahan terhadap rezekinya teman-teman gitu ya. Nah, satu hal yang perlu kita pahami ya bahwa sekali lagi, yang namanya duit, yang namanya kekayaan, kesuksesan itu benda mati. Mereka nggak punya pikiran, mereka tidak bisa membuat kita jahat. Yang membuat kita jahat itu diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, pola pikir atau, pikiran bawah sadar kita yang membuat itu jadi jahat atau jadi benar, ya. Jadi bukan duitnya, bukan objeknya, itu hanya objek, itu hanya benda mati, itu hanya alat. Ya, alat untuk apa? Untuk membuat kita bisa jadi berkat buat orang lain, alat untuk kita bisa menabur lebih banyak, ya kan? Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Sekarang kita belajar ada 3 jenis rezeki.
Ya, di dalam dunia ini ada 3 jenis rezeki. Yang pertama adalah rezeki yang diberikan. Rezeki yang diberikan itu tanpa kita minta, itu dikasih. Biasanya rezeki yang dikasih orang tua gitu ya, kita kasih rezeki ke anak gitu kan, itu namanya atau misalnya kita kasih ke orang yang lagi minta-minta gitu, kekurangan terus dia minta gitu kan, kita kasih ya kan. Nah, ini adalah rezeki yang diberikan. Besarnya berapa ya tergantung si pemberi. Terserah pemberinya mau beri berapa kesanggupannya ya itu yang akan dikasih ya. Jadi itu nggak enak banget rezeki yang diberikan ya. Jadi jangan kita mempunyai mental untuk berharap dari rezeki yang diberikan. Ya, kenapa? Karena itu sama aja dengan kita, punya mental minta-minta gitu ya. Padahal yang namanya rezeki yang diberikan itu terbatas banget tergantung pemberinya gitu ya. Nah, yang kedua adalah rezeki yang digantungkan. Rezeki yang digantungkan artinya rezeki yang kita bisa dapatkan berdasarkan kemampuan dan usaha kita. Nah, ini adalah rezeki yang udah Tuhan siapin sebenarnya, tinggal bagaimana kita benar-benar memanfaatkan waktu yang Tuhan kasih, memanfaatkan peluang yang Tuhan kasih, memanfaatkan, apa namanya, sumber daya yang sudah Tuhan kasih, ya kan. Jadi mulai dari pengetahuan kita, pikiran kita, ya kan, itu tergantung apa yang kita keluarkan, apa yang kita usahakan. Nah, kemudian yang ketiga adalah rezeki yang dijanjikan. Nah, rezeki yang dijanjikan ini adalah rezeki yang diberikan, yang kita terima ya dari Sang Pencipta karena amal kita, karena kita melakukan hukum-hukum alam tadi. Tahu ya, hukum alam kan ada hukum sebab akibat, ada hukum tabur tuai ya kan, di mana pada saat kita melakukan hal yang benar, maka kita akan mendapatkan akibat juga yang benar. Pada saat kita menabur, kita akan menuai hal yang benar ya. Jadi kalau kita menabur angin, menuainya badai ya kan. Kan kata Daya yang bilang gitu, "Jangan menabur angin, kamu akan menuai badai," gitu ya. Nah, taburlah hal-hal yang baik supaya yang kita tuai juga hal-hal yang baik dan benar. Oke. Nah, kemudian kita dari bicara dari 3 jenis tadi, jenis, rezeki yang paling besar itu sebenarnya adalah rezeki yang nomor 3 teman-teman. Rezeki yang dijanjikan itu jumlahnya tidak terbatas. Kenapa ya? Karena tadi itu, karena dia didukung oleh hukum alam dan hukum alam yang Tuhan berikan itu sudah mutlak pasti terjadi. Pada saat kita melakukan sesuatu pasti akan ada akibat. Pada saat kita menabur pasti kita akan menuai. Itu sudah pasti terjadi gitu ya. Sudah pasti itu sudah janji yang sudah Tuhan berikan kepada semua makhluk yang namanya manusia di dunia ini. Nah, itu yang harus kita tahu bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita melakukan sesuatu yang baik, kita melakukan sesuatu yang benar, pasti kita juga akan menuai kebenaran, kita akan menuai hal yang baik juga. Nah, sekarang masalahnya di zaman sekarang ini pada saat kita mau melakukan hal yang baik, itu memang enggak selalu berupa duit. Bener, bener banget dan saya yakin, saya percaya itu. Misalnya contoh, pada saat kita mau menolong orang enggak harus berupa duit kan gitu ya. Tetapi kita harus sadar juga bahwa kondisi sekarang ini, orang membutuhkan lebih banyak membutuhkan yang namanya sesuatu yang berhubungan dengan duit. Kita nggak bisa menyangkal itu. Contoh misalnya terjadi bencana alam, kita mau menolong orang yang terkena bencana alam, kita mau memberi mereka kekurangan makan misalnya, kita mau memberi mereka makan. Oke, mereka nggak makan duit, bener, tetapi berasnya butuh dibeli pakai duit, lauknya butuh dibeli dengan duit, mereka butuh pakaian, oke kita nggak kasih duit untuk mereka beli pakaian, yes, tapi pada saat kita memberikan pakaian ke mereka, pakaian yang kita berikan itu kita beli juga dengan duit. Bener nggak? Nah, kalau kita cuman punya pakaian satu pakaian yang menempel di badan, apa yang mau kita kasih? Pada saat kita cuman punya beras di rumah untuk makan satu kali, apa yang mau kita kasih? Kita nggak bisa memberikan lebih. Kenapa? Karena ya kita nggak punya lebih. Nah, supaya kita punya lebih ya kita harus mencari rezeki. Kita harus membuat diri kita memaksimalkan apa yang sudah Tuhan kasih, tenaga, waktu, dan lainnya itu untuk mendapatkan rezeki dan rezeki itu kita gunakan untuk berbuat amal. Rezeki itu yang kita gunakan untuk menabur kebaikan, ya kan? Untuk menjadi berkat buat orang lain. Itu teman-teman. Jadi penting banget yang namanya kita sadar bahwa kita menjadi kaya, kita menjadi makmur itu bukan karena suatu dosa, bukan suatu kejahatan, tetapi
itu adalah cara kita untuk menunjukkan bahwa kita bersyukur pada yang di atas, kita memanfaatkan apa yang sudah Tuhan kasih, kita bersyukur kita dikasih waktu, kita bersyukur kita dikasih kesehatan, sehingga kita memanfaatkannya dengan baik, dan hasil dari apa yang kita lakukan itu kita buat untuk hal yang baik. Jadi semuanya itu tergantung tujuan dan cara kita untuk mendapatkan rezeki dan mendapatkan kekayaan atau kemakmuran. Bukan karena kaya, bukan karena uangnya, terus akhirnya kita jadi jahat karena kita punya uang, karena kita punya rezeki, kita akhirnya jadi jahat, enggak. Tapi semuanya kembali ke apa yang kita pikirkan, apa yang ada di alam bawah sadar kita. Ya teman-teman, itu yang penting teman-teman, yang harus teman-teman tahu bahwa kembali lagi gitu loh, jangan pernah merasa bahwa, ah menjadi orang kaya itu bakalan jahat gitu, enggak lah. Ya Tuhan memberikan sumber daya segini banyak di dalam alam semesta ini, kita dijadikan penguasa, buktinya apa kita dijadikan penguasa, kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang, istilahnya lebih dibandingkan makhluk ciptaan yang lain, bener nggak? Kita lebih daripada binatang, kita lebih daripada tumbuhan, kita dikasih Tuhan untuk berpikir, kita dikasih Tuhan, waktu, ya kan, kemampuan gitu kan. Manusia itu luar biasa banget loh otaknya ya. Nah, kemudian caranya gimana nih supaya kita bisa menjadi magnet rezeki ya? Bagaimana caranya kita bisa menjadi magnet rezeki? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menaikkan plafon rezeki kita. Artinya apa? Gini teman-teman, tanpa kita sadari mental block keuangan itu tadi yang membuat standar plafon rezeki kita itu kita turunin. Jadi kita merasa kita nggak layak dapetin lebih. Pada saat kita mendapatkan, penghasilan, saat ini kondisi misalnya kita dapat penghasilan 1 juta gitu kan, kita merasa bahwa ya udah kemampuan kita cuma segitu. Kita nggak bisa naikin plafon lagi ya, plafon rezeki nggak bisa gitu loh. Ingat, teman-teman pasti, ada beberapa yang tahu lah ya, yang berhubungan dengan bank pernah tahu bahwa namanya ada plafon, eee, kredit ya kan. Kita pingin dapetin plafon kredit artinya, kita dikasih batas maksimal untuk mengajukan kredit itu seberapa gitu kan. Nah bukan cuma soal utang teman-teman, tapi juga soal rezeki pun kita bisa menaikkan plafon kita, batas maksimal yang ada di pikiran kita. Nah sebenarnya yang menentukan plafon rezeki kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi kalau kita merasa bahwa diri kita itu cuman layak dapetin 1 juta gitu ya, sebulan gitu, ya kita itu artinya kita membuat standar bahwa plafon rezeki kita ya hanya segitu gitu. Tapi pertanyaannya apakah benar cuman segitu? Kenyataannya enggak teman-teman, kenyataannya enggak benar banget kalau karena itu semua adalah, standar yang kita bikin sendiri untuk diri kita sendiri. Tapi bukan berarti bahwa kita menentukan plafon 1 juta terus kita mau naik jadi 5 juta terus kita nuntut, eee, apa namanya, pemberi kerja atau bos kita gitu kalau kita kerja ikut orang gitu ya. "Bos saya mau plafon saya naik jadi 5 juta, plafon rezeki saya naik jadi 5 juta, jadi saya minta digaji 5 juta." Ya kita nggak bisa nuntut kayak gitu loh. Kita tahu bahwa kita plafon kita bisa dapetin 5 juta, kita naikin standar plafon kita, yang harus kita lakukan ya kita harus mencari sumber lain, artinya kita bisa memperdayakan misalnya kita kerja lebih keras, kita berusaha supaya kita layak untuk digaji 5 juta gitu kan, atau kalau misalnya teman-teman merasa, "Ah, di kerjaanku nggak mungkin deh dapat segitu," misalnya ya kan, teman-teman pingin dapetin segitu ya berarti teman-teman harus mulai memikirkan gimana caranya saya bisa mendapatkan plafon segitu gitu, plafon rezeki segitu gitu loh, apa namanya, batasan yang teman-teman naikin. Nah, selama plafon rezeki itu teman-teman belum naikin, akan susah teman-teman bisa mengubah hidupnya teman-teman. Jadi plafon itu kayak kepercayaannya teman-teman, teman-teman tuh layak berapa sih? Layak layak mendapatkan penghasilan berapa sih? Layak layak mendapatkan rezeki berapa gitu. Nah, itu tergantung teman-teman sendiri, ya. Gimana caranya itu nanti kita akan bicarakan nanti, ya. Tapi yang penting adalah teman-teman harus tahu bisa tahu bahwa plafonnya rezekinya teman-teman tuh bisa teman-teman naikin gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman saat ini misalnya digaji 1 juta sebulan ya kan, itu nggak harga mati gitu. Tapi bukan berarti kemudian kita nuntut bos kita untuk
naikin gitu ya, tanpa kita memberikan sesuatu lebih sehingga kita layak untuk digaji lebih. Enggak, ya kita harus menaikkan diri kita sendiri dulu. Nah, nanti kita akan bahas soal itu, enggak sekarang, entar kesempatan berikutnya ya. Jadi, wajib harus menaikkan plafon rezeki kita sendiri. Oke, karena yang bisa mengukur dan menaikkan plafon rezeki kita ya diri kita sendiri. Nah, gimana caranya? Ada beberapa cara, ya, tapi aku nggak akan bahas malam ini, ya. Pertama adalah memiliki impian. Jadi impiannya teman-teman harus mulai distandarkan. Selain yaitu tadi sebelum memiliki impian, teman-teman harus benerin dulu nih pola pikir. Makanya kenapa tadi saya bilang, kalau teman-teman belum lihat materi pola pikir dari nomor 1 sampai nomor 7 dan belum paham, belum bisa mengatasi yang namanya mental block atau apa namanya mental block keuangan teman-teman, mending teman-teman baca dengerin dulu yang sebelumnya dan dipahami dan mulai untuk mengerti bahwa ternyata teman-teman itu punya dikasih Tuhan itu sesuatu yang luar biasa di pikirannya teman-teman yang teman-teman bisa lebih. Karena kalau teman-teman masih punya mental block, teman-teman nggak akan bisa untuk mendobrak atau menentukan plafon rezeki. Itu yang tadi saya bilang, kenapa butuh yang namanya teman-teman paham dulu yang namanya pola pikir, kemudian bagaimana teman-teman bisa mengatasi yang namanya mental block, entah mental block keuangan, entah mental block dalam diri ya kan, itu penting banget. Kenapa? Karena kalau pada saat teman-teman belum punya itu, teman-teman nggak akan berani punya yang namanya impian. Padahal orang itu akan menaikkan standar hidupnya. Jadi plafon rezeki itu kayak menaikkan standar hidup lah, istilah yang biasa familiar gitu ya. Menaikkan standar hidup, menaikkan plafon rezekinya teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih belum punya pikiran yang benar, pola pikir yang benar, teman-teman akan susah untuk mempunyai impian atau susah untuk berani untuk bermimpi, untuk mempunyai impian yang lebih tinggi. Kenapa? Ya itu tadi, belum apa-apa, dirinya teman-teman sendiri, pikirannya teman-teman sendiri bilang, "Ah, nggak mungkin lah bisa. Ah, kamu nggak akan mampu deh. Aduh, kamu sudah terlahir seperti ini aja, terima sajalah nasibmu," gitu ya. Itu yang jadi masalah. Oke, jadi itu dulu yang harus dibenerin, oke. Nah, buat teman-teman yang udah belajar dan udah mulai punya pikiran yang positif, mulai belajar untuk mendobrak yang namanya mental block, ya kan, sadar bahwa, "Oh iya saya punya mental block dan saya ingin mengubahnya," dan sekarang lagi latihan untuk mendobrak itu semua, karena itu butuh latihan. Saya sendiri juga masih berlatih sampai sekarang. Nah, teman-teman bisa lanjutin video ini dan mulai mengupgrade impiannya teman-teman, karena itu salah satu cara untuk menaikkan plafon rezekinya teman-teman, ya. Kemudian teman-teman harus melakukan imajinasi yang kreatif, kenapa? Karena yang namanya itu tadi ya, pada saat kita, hukum alam, pada saat kita konsentrasi terhadap sesuatu, apa yang kita pikirkan tuh bisa jadi kenyataan, oke? Sama, ya punya imajinasi yang kreatif. Saya nggak akan bahas malam ini, itu akan saya bahas di kesempatan yang berikutnya, oke? Kemudian mengelilingi diri kita dengan orang-orang sukses, ini yang kemarin, hukum penyesuaian, ya kan? Di mana kita pasti akan menyesuaikan dengan lingkungan kita, dengan teman-teman kita, orang-orang yang di mana kita biasa berkumpul. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang sukses, otomatis kita akan punya keinginan untuk menaikkan plafon rezeki kita dan kita pasti punya pikiran bahwa, "Oh ya, ternyata aku juga punya hak juga untuk naikin plafon rezekiku ya," gitu ya. Artinya kita bisa menaikkan standar hidup kita gitu loh. Karena teman-teman akan lihat bahwa orang-orang sukses itu yang bukan sukses karena warisan dan segala macam ya kan, tetapi mereka itu pasti jatuh bangun juga gitu dan banyakan juga mulai dari nol gitu. Nah, dari situ teman-teman akan lihat bahwa ternyata orang lain bisa mengubah gitu loh, mengubah nasib mereka dan kalau mereka bisa mengubah nasibnya, teman-teman juga pasti akan bisa gitu. Kemudian yang kedua selain menaikkan plafon rezeki, yang kedua adalah teman-teman masuk menjaga perasaan di zona ikhlas. Artinya apa? Di zona ikhlas ini artinya teman-teman, itu tadi hukum alam lari. Pada saat kita berusaha untuk, berjuang untuk membersihkan pikiran-pikiran kita dari hal-hal negatif, salah satu caranya adalah dengan ikhlas. Artinya pada saat ada orang yang, kita mengalami hal yang nggak baik, kita jangan sampai pikiran kita itu jadi negatif gara-gara
kejadian itu gitu kan. Jadi ikhlas sih ceritanya. Jadi ceritanya berusaha untuk kasarannya itu adalah berusaha untuk, membuat pikiran kita itu benar-benar menjaga dalam zona yang positif, dalam zona yang, apa ya, yang enggak negatif, yang enggak membuat kita akhirnya menarik hal-hal yang negatif itu teman-teman. Jadi ikhlas menjalani biarpun ada orang yang jelek-jelekin, ikhlas. Biarpun misalnya kita lagi rugi, ya udah, rugi ya udah selesai gitu kan. Yang penting adalah solusinya kan gitu ya, berusaha berpikir hal yang positif, cari solusi gitu maksudnya. Kemudian yang ketiga adalah bersyukur dan sedekah. Ini penting banget teman-teman. Bersyukur bukan hanya pada saat kita dalam kondisi yang happy aja gitu loh, tapi bersyukur adalah dengan menerima bahwa hidup itu ya memang Tuhan izinkan terjadi up and down gitu ya. Kadangkala kadangkala kita berpikir, "Kok Tuhan izinkan ya hal buruk terjadi?" Gitu ya. Kok Tuhan izinkan ya sesuatu yang kita nggak kehendaki terjadi, itu sebenarnya Tuhan pingin kita berproses. Itu adalah waktu atau warning-nya Tuhan bahwa kita butuh untuk keluar dari zona nyaman, makanya kenapa kenyamanan kita diusik supaya kita belajar lebih. Jadi contohnya misalnya bukan berarti saya nggak pernah ngalami ya, namanya hidup pasti ngalami up and down ya kan. Tapi ya memang nggak segampang diucapkan untuk bersyukur pada saat kita tidak, dalam kondisi yang, ideal gitu ya, pasti nggak gampang gitu loh. Tapi kalau kita punya pikiran seperti itu, kita akan belajar teman-teman, kita akan belajar ya namanya itu yang biasa kita bilang pergumulan ya kan. Saya pun juga ngalamin hal yang sama, bukan berarti, semuanya lancar-lancar saja dalam hidup, enggak gitu ya. Tapi pada saat kita menyadari, oke, saya dalam kondisi di mana saya ada di bawah nih, saya lagi dalam kondisi saya lagi turun nih gitu ya kan. Tapi, pasti awalnya nggak akan segampang itu langsung bilang, wah, butuh tingkat tinggi ilmu, tingkat tinggi yang istilahnya kita terbiasa untuk langsung secara automatically gitu ya bersyukur gitu, enggak. Akan agak susah gitu ya, secara secara kenyataan gitu ya. Tapi bukan berarti yang namanya susah tidak bisa kita lakukan, bisa. Dengan cara apa? Yaitu tadi, dengan cara kita mendekatkan diri sama yang di atas, kita berusaha yakin, kita percaya, kita selalu percaya apa yang dijanjikan. Ya, apapun kepercayaan kita, apapun, agama kita gitu loh ya kan, semua kepercayaan dan semua agama mengajarkan hal-hal yang baik gitu ya, di mana kita percaya bahwa ada yang maha kuasa, yang lebih berkuasa gitu. Nah, kita berusaha untuk itu tadi ikhlas, kita berusaha untuk tetap bersyukur ya kan dalam kondisi apapun, kita berusaha ngelihat, ah, pasti ada hikmahnya di balik ini semua. Dan sebenarnya kan itu ya yang terjadi teman-teman ya, saya pun juga, selama hidup saya ini sudah 40 tahun lebih gitu ya, saya mengalami banyak hal juga dari masa kecil ya kan. Masa kecil saya bukan masa kecil yang istilahnya yang happy gitu kan, masa kecil saya, banyak pengalaman yang membuat saya akhirnya juga juga, pada saat menjalani juga berat untuk bersyukur gitu. Tapi setelah saya mulai beranjak besar gitu ya, saya mulai melihat ke belakang dan saya bersyukur gitu, ternyata apapun yang terjadi itu yang membentuk saya seperti saat ini gitu loh, membentuk saya menjadi pribadi yang mandiri gitu kan, membentuk saya menjadi pribadi yang enggak anak yang tidak manja gitu. Kenapa ya? Karena ternyata apa yang saya alami yang dulu kelihatannya keras, kenapa ya kok kayak gini gitu ya, kayaknya nggak adil gitu kan, tapi ternyata itu yang membentuk karakter saya. Dan itu adalah sebenarnya tujuan tujuan masalah terjadi dalam hidup kita. Saya berusaha untuk, mempelajari itu dan saya memahami sekarang bahwa ternyata masalah yang terjadi dalam hidup kita itu adalah untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Kenapa? Karena pada saat hidup kita enak teman-teman, kita nggak akan jarang banget dan hampir tidak ada orang yang dalam kondisinya itu fine-fine saja, itu mau berpikir, "Apa yang harus saya lakukan supaya saya lebih baik?" Itu jarang, jarang banget teman-teman. Ya, jarang banget gitu loh. Tapi justru kita itu yang namanya zona nyaman, iya kan. Tapi pada saat ada masalah, itu membuat kita jadinya berpikir,
oh ya gimana supaya saya bisa mengatasi ini, solusinya gimana supaya saya bisa lebih baik lagi gitu. Asalkan ya itu tadi pola pikirnya itu bener ya kan, bukan, seperti yang, materi-materi yang saya bawakan sebelumnya gitu loh. Pada saat ada kesalahan ya bukan berarti kita kemudian nyalahkan orang lain, cari kambing hitam, nyalahkan kondisi gitu kan. Karena kalau itu yang terjadi kita nggak akan belajar gitu. Padahal masalah itu terjadi karena supaya kitanya ini jadi lebih baik teman-teman. Nah, pada saat momen bersyukur itu kalau kita lagi senang pasti lebih gampang ya bersyukur. Aduh bersyukur Tuhan dapat rezeki, aduh bersyukur Tuhan dapat jodoh, aduh bersyukur Tuhan begini begini. Kalau dalam kondisi baik itu mah automatically akan keluar gitu. Tetapi pada saat kita bersyukur, pada saat kita lagi dalam dalam ujian, dalam masalah, nah itu yang nggak mudah. Tetapi justru pada saat sesuatu yang tidak mudah itu kita berhasil melakukan, itu artinya kita lulus ujian, ya. Bener ya teman-teman ya. Eee, kadang kayak anak-anak lah, kadang anak-anak itu harus diberikan soal yang lebih susah ya dibandingkan apa yang dia sudah kuasai supaya apa, supaya dia mau belajar lebih, bener nggak? Coba bayangin kalau misalnya anak SD sampai anak SMA, pelajaran matematikanya cuma satu tambah satu terus. Terus kemudian satu tambah 10 kayak gitu-gitu terus ya, dari kelas satu sampai SMA. Dia nggak akan berkembang gitu. Tapi setiap kali dia menaiki kelas ya kan, pasti ilmunya akan bertambah susah, soal-soalnya akan tambah susah. Kenapa ya? Karena itu, supaya, eee, ilmunya dia tambah. Nah sama, hidup juga seperti itu teman-teman. Jadi pada saat kita belajar untuk bersyukur di saat kita lagi ada masalah itu adalah sesuatu banget, yang sesuatu memang nggak gampang banget. Saya pun juga masih belajar, sangat-sangat belajar gitu ya pada saat kita difitnah orang, pada saat kita dijelek-jelekan orang, kita harus bersyukur itu nggak enak, nggak gampang banget gitu ya. Maunya itu malah kalau bisa bales gitu ya kan, kalau bisa malah bukti ini aku nggak salah gitu kan, tapi ya itu tadi gitu, ini adalah ujiannya gitu ya. Nah sama gitu loh teman-teman, pada saat teman-teman sekarang mungkin lagi membangun usaha, misalnya di bisnis Oriflame teman-teman baru membangun usaha sekarang, teman-teman mau jalan bisnis ini, terus kemudian teman-teman ditolak, teman-teman hari ini prospek 10 orang, 10 orangnya masih nolak gitu kan. Untuk bersyukur itu pasti agak susah gitu ya kan, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan, tetap aja bersyukur. Kenapa? Karena berarti Tuhan izinkan kita belajar. Karena dari 10 yang ditolak itu kita pasti akan terima penolakan dengan berbagai macam jenis yang sebenarnya kita bisa pelajari. Kita ketemu 10 cara yang tidak benar ceritanya, ya kan? Sehingga pada saat kita melakukan prospek untuk yang ke-11, kita bisa melakukan dengan cara yang benar karena kita sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Itu teman-teman. Jadi penting banget untuk yang namanya bersyukur, ya, dalam kondisi apapun karena itu yang membuat kita jadi pahami, oke, saya masih ada kelemahan, saya mau terima kasih Tuhan buat kesempatannya gitu kan, saya mau lebih baik. Nah, contoh contoh lain, beberapa hari ini saya sering ketemu dengan, member-member saya yang biasa coaching dengan saya itu lagi punya bukan masalah, lagi sibuk banyak kerjaan gitu ya, seringkali, "Ya lagi sibuk nih, lagi ini, banyak banget," gitu. Nah, tahu nggak, pada saat kita sibuk jangan mengeluh, "Aduh kok banyak kerjaan, aduh banyak ini." Disyukuri itu artinya apa? Artinya kita dikasih waktu, dikasih kesempatan sama Tuhan untuk belajar manajemen waktu, ya. Coba teman-teman mau belajar manajemen waktu pada saat teman-teman banyak waktu, bisa nggak? Nggak bisa pasti. Banyak nganggurnya gimana caranya me-manage waktu? Wong waktunya banyak nganggurnya, banyak santainya, ya. Tapi kalau pada saat teman-teman diberikan kesibukan banyak, diberikan, "Wah kok kayaknya ada masalah ini mesti diurus," gitu. Nah disitulah teman-teman diberi kesempatan untuk belajar manajemen waktu. Ya jadi apapun itu disyukuri karena dari situlah pada saat masalah itu ada, kita diizinkan untuk menjadi lebih baik lagi, ya. Terus kemudian yang kedua adalah menjadi berkat bagi orang lain. Sedekah bukan hanya dari dalam bentuk duit ya kan, tapi sedekah ilmu juga bisa, sedekah peluang bisnis juga bisa ya kan, berbagi berkat ceritanya. Nah berkat itu kan nggak semuanya berupa duit memang ya kan dan
itu tetap kita bisa lakukan gitu. Pada saat kita sudah dikasih Tuhan, sudah diberkati Tuhan, rezeki yang lebih banyak, ya kita berarti berbagi rezeki juga, ya kan, berbagi berkat berupa, menolong sesama dengan berupa uang gitu ya kan, untuk orang-orang yang memang membutuhkan ya teman-teman ya. Ingat ya, kalau kita membantu orang lain terus kemudian kita ada U di balik B, saya bantu dia karena nanti satu saat supaya dia bisa bantu saya, itu bukan bantuan, itu bukan sedekah teman-teman. Itu hal yang wajar ya. Iya, itu nggak akan mendatangkan rezeki yang tadi itu, yang nomor 3. Kenapa? Karena itu nggak termasuk sedekah, itu artinya kita butuh bantuan orang, kita ngasih dulu DP gitu, dengan harapan supaya satu saat dia juga memberikan kita hal yang sama. Jadi pada saat kita butuh bantuan, dia juga harus mau bantu kita, itu namanya kita butuh timbal balik. Ya, jadi bukan seperti itu, tapi sedekah yang saya percaya adalah kita benar-benar membantu orang yang benar-benar membutuhkan. Misalnya, fakir miskin, ya kan, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang tidak mampu tapi dalam kondisi misalnya sakit, ya kan, yang butuh bantuan, kemudian mereka yang mengalami musibah, misalnya bencana alam, ya memang kondisinya benar-benar dia nggak bisa bales kita gitu loh, dia nggak bisa memberikan kita sesuatu gitu loh. Jadi, ya di situlah kita kita benar-benar diuji untuk memberikan berkat, berbagi berkat teman-teman. Ya jadi bukan membagi berkat sedekah terus kemudian bilang ke temennya, "Eh kamu harus bagi sedekah ke aku nih, harus bagi berkat," gitu ya kan. Ya enggak lah, dengan harapan nanti kalau aku dapat berkat, "Nih kamu tak kasih berkat, nanti berikut kalau kamu dapat berkat kamu kasih ke aku," gitu. Artinya biarpun kita nggak ngomong secara secara vulgar ke orang itu, tapi kita mengharapkan kita ngasih sesuatu, kita berbuat baik dengan orang lain supaya satu saat dia juga berbuat baik dengan kita juga. Nah, itu sudah tujuan yang salah gitu ya, itu yang saya yakini gitu ya. Tapi kita bantu orang yang justru mungkin orang itu malah nggak bisa bantu kita gitu, atau mungkin nggak bisa bahkan nggak bisa balas kita, bahkan tidak tahu siapa yang bantu dia gitu loh. Nah, itulah, sedekah-sedekah seperti itu yang menurut saya, yang saya yakini itu yang akan dinilai oleh yang di atas gitu loh. Pada saat kita memberikan sesuatu tanpa harus kita omongin ke orang lain, "Nih aku bantu nih, kamu kamu tak bantu loh," gitu ya. Tanpa harus seperti itu, malah itu justru yang bikin yang bisa menjadi berkah buat kita juga ya. Jadi itu yang pengen saya bagi ya, jadi itu yang membuat akhirnya rezeki yang nomor 3 itu yang menurut saya yakini itu yang akan bisa mendatangkan rezeki yang nomor 3 dalam hidup kita gitu, bahwa kita suatu saat akan terima hal yang melebihi sesuatu yang kita bahkan kita sendiri bisa bilang, "Aduh kok bisa ya? Kok padahal aku nggak ngarepin loh kayak begini," gitu, tapi kita dapat gitu loh sesuatu yang lebih gitu. Nah itu yang yang dalam persepsiku itu yang tadi yang nomor 3 itu yang saya bilang gitu loh, rezeki yang dijanjikan itu seperti itu teman-teman ya. Jadi itu gimana caranya kita menaikkan, menjadi magnet rezeki, ya pertama naikin plafonnya dulu, naikin standarnya dulu, kalau standarnya nggak dinaikin gimana? Nah supaya bisa menaikkan standar, kita harus punya pola pikir yang benar, makanya belajar dulu pola pikir pertama sampai pola pikir yang ketujuh supaya teman-teman tahu, oh ternyata pikiran itu seperti itu toh ternyata berpikir fungsinya tuh seperti itu ternyata, bukan cuman untuk pikiran itu bukan cuman untuk mengingat nama orang, mengingat, siapa yang hutang ke kita, mengingat pelajaran matematika, pelajaran apa, studi gitu, enggak gitu ya. Tapi ternyata pikiran tuh luar biasa banget fungsinya gitu kan. Terus kemudian, eee pelajari itu dulu, kemudian pelajari bagaimana kita bisa mengalahkan atau mendobrak mental block yang kita punya, pelajari dulu tentang bagaimana kita mendobrak, menghancurkan mental block keuangan yang kita punya, terus kemudian kita pelajari hukum-hukum alam, ya kan, bahwa ternyata, eee
tidak ada yang namanya kebetulan gitu ya, semuanya memang ada kalau kita ngelakuin sesuatu yang baik hari ini kita pasti akan satu saat kita akan menerima akibat yang baik juga gitu. Jadi ada hukum sebab akibat, ada hukum-hukum alam tabur tuai, ada hukum alam pertumbuhan, makanya kenapa butuh proses ya itu kita pelajari dulu ya. Nah pada saat kita sudah mengerti itu kita akan tahu bahwa sebenarnya kita punya hak untuk menaikkan plafon rezeki kita. Kita punya hak untuk, diberi Tuhan untuk punya bisa memperoleh kesuksesan, bisa memperoleh kekayaan, kemakmuran, itu kita punya hak gitu. Yang penting adalah bagaimana kita menjadikan, tujuan kita ya untuk mendapatkan kemakmuran, mendapatkan, rezeki itu untuk hal yang baik, hal yang benar gitu ya. Terus caranya pun juga cara yang benar karena ingat tadi ada hukum alam kalau kita, tidak melakukan hal yang baik, tidak melakukan hal yang benar ya jangan salah kalau akibat yang kita terima juga nggak baik gitu ya. Nah setelah naikin plafon rezeki caranya gimana, ya itu tadi belajar tentang pola pikir, kemudian mulai berani untuk bermimpi lebih, ya punya impian lebih, ya. Kemudian yang ketiga, eee, mupu apa yang kita impikan itu mulai diimajinasikan ya, karena mulai difokuskan, karena ingat tadi ada hukum ya, hukum konsentrasi, di mana kalau kita berpikir benar-benar kita pusatkan pikiran kita ke satu titik, maka itu akan jadi kenyataan. Nah itu sama sebenarnya kalau kita benar-benar tujuan kita jelas, impian kita jelas, ya itu bisa akan jadi kenyataan, karena itu tadi ada hukum konsentrasi. Kemudian mengelilingi kita dengan orang-orang sukses karena ada tadi hukum kesesuaian ya kan. Memang pertamanya akan tidak nyaman gitu ya bagi kita karena berubah lingkungan itu pasti nggak nyaman gitu ya. Tapi ingat kalau kita punya kesadaran bahwa saya tahu bahwa kalau saya terus di dalam lingkungan seperti ini saya nggak bisa sukses, saya harus mulai untuk berubah. Memang perubahan itu awalnya tidak enak, pastinya. Ya tapi kalau kita ngelakuinnya dengan kesadaran penuh bahwa, ya kita ngelakuin ini, saya ngelakuin ini karena saya ingin berubah, saya punya hak untuk menjadi lebih sukses. Dan caranya adalah saya harus mulai mengubah lingkungan saya, ya itu akan terjadi dengan karena kita sadar, jadinya proses itu tidak akan bertentangan dengan apa yang ada di alam bawah sadar kita gitu. Kita tahu, kita percaya, dan kita sadari bahwa ini adalah proses yang harus kita jalanin gitu, nggak akan terasa berat ya. Kemudian, yaitu tadi menjaga pikiran kita, menjaga perasaan kita dalam zona yang ikhlas, dalam zona yang positif ya kan, nggak negatif, apapun yang terjadi, proses yang harus kita alami, kita lakukan, kita terima sebagai satu bagian, satu paket. Ya, karena tadi pertumbuhan itu butuh proses dan waktu, itu adalah satu paket ya. Jadi nggak bisa kita minta, saya minta tumbuh tapi saya nggak mau ngelewatin proses dan saya nggak mau ngelewatin waktunya, saya maunya cepet, nggak bisa. Pertumbuhan itu pasti ada 2 faktor, proses dan waktu. Ya kalau misalnya teman-teman lihat seseorang kok tumbuhnya dia cepat, berarti proses yang dia lakuin dia percepat. Ya waktu yang dia lakukan itu dia pepetin gitu loh, dia percepat gitu loh, dengan cara apa ya, itu dia melakukan prosesnya lebih cepat, oke. Nanti kapan aku akan cerita bagaimana itu diimplementasikan dan, saya pakai contoh diri saya sendiri gitu, itu kan saya sendiri. Ya bagaimana, itu benar-benar terjadi gitu ya. Kemudian, bersyukur ya, selalu bersyukur apapun yang terjadi gitu, supaya kita selalu tahu bahwa, mau enak itu selalu ada hikmahnya, selalu ada pembelajarannya, selalu ada maksud baik di balik itu semua. Itu kita harus selalu bersyukur ya, karena dengan bersyukur berarti kita mengakui bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dan kita mau berterima kasih dan bersyukur apapun yang terjadi. Yang mungkin saat ini kita nggak ngelihat nih hasilnya bagusnya gitu, nggak ngelihat, nggak kelihatan bagusnya, tapi percaya kalau itu sesuatu yang benar, sesuatu yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum alam, kita ngelakuinnya dengan baik, itu merupakan bagian dari proses, jalanin aja, karena pasti akan ada hasil yang luar biasa di balik itu semua. Kemudian berbuat baik menjadi berkat bagi orang lain, ya. Berkat kalau kita kondisi saat ini kita masih belum cukup dari sisi keuangan, coba berbagi berkat peluang, berbagi berkat ilmu, ya kan. Dan yang pasti
pada saat kita harus tahu bahwa pada saat kita, mau menjadi berkat buat orang lain, kita juga harus mampu untuk, menerima berkat. Nah, menerima berkat itu adalah dengan cara yaitu tadi menyiapkan diri kita, ya. Menyiapkan diri kita bahwa, "Oke, saya mau diproses agar saya bisa mendapatkan berkat dan berkat itu dapat saya salurkan menjadi berkat bagi orang lain." Ya, seperti itu teman-teman. Jadi itu pembelajaran yang saya bagikan malam-malam hari ini, bagaimana kita menjadi magnet rezeki ya, dan, minggu depan kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya. Tapi yang satu hal yang pasti saya mau tekankan di sini bahwa tidak ada yang namanya, mmm, nasib itu sudah ditentukan dari lahir. Enggak, ya, takdir di tangan Tuhan, yes. Takdir kita untuk lahir dari keluarga yang seperti apa, ya kan, itu kita tidak bisa memilih, tetapi kita diberi waktu seumur hidup kita untuk, memperbaiki diri, untuk, bersyukur. Cara kita bersyukur adalah dengan memanfaatkan waktu yang Tuhan kasih, memanfaatkan talenta yang Tuhan kasih, memanfaatkan pikiran yang Tuhan kasih untuk menjadi membawa kebaikan, bukan cuma untuk diri kita, tapi juga untuk lingkungan sekitar kita. Pertama-tama keluarga, kemudian orang-orang di sekitar kita, sehingga kita dapat menjadi saluran berkat buat orang lain, supaya orang lain pun bisa bersyukur, ya, bisa berterima kasih ke Tuhan, karena dia bisa mendapatkan rezeki dan kita bisa menjadi saluran untuk rezeki itu. Oke? Oke, sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman, ya, dan semoga juga bisa dimanfaatkan ya, dan percayalah bahwa kita sudah diberikan oleh Tuhan, waktu sebagai modal untuk mengubah hidup, kita sudah diberikan Tuhan pikiran supaya kita bisa berpikir, lebih luas lagi, berpikir untuk punya kemampuan, mau nambah kemampuan untuk mengubah hidup kita, agar hidup kita jadi lebih baik, sehingga kita pun bisa jadi saluran berkat bagi orang lain. Oke, sekian dari saya, jangan lupa jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu juga berkat ya, tubuh kita ini kan berkat ya teman-teman, tubuh kita ini adalah salah satu berkat yang Tuhan kasih. Kita sudah dikasih kesehatan, itu sudah merupakan berkat yang luar biasa, dan wujud syukur kita adalah dengan menjaga tubuh kita dan menjaga kesehatan kita, ya, dengan cara pola hidup sehat, ya kan, terus kemudian, beraktivitas dengan sehat, ya. Oke, sekian dari saya, God bless dan sukses selalu untuk teman-teman. Dadah, sampai ketemu di acara berikutnya. Dah, dadah.